Mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kerinduan kami Tuhan adalah jiwa kami memuji Engkau selalu. Sehingga jiwa kami tidak terjebak dalam setiap kegelisahan, kekhawatiran dan ketakutan. Kembalikanlah kami dalam poros firman-Mu Tuhan. Supaya kami bisa mengerti isi hati-Mu. Kami tahu kami datang hari ini setiap kami terbatas. Namun kami percaya kuasa-Mu lebih daripada apapun. Kehadiran-Mu itu yang kami tunggu dalam hati kami. Kami mungkin menjadi orang Kristen. Kami menjadi orang yang suka beribadah. Namun kami tidak pernah tinggal dalam janji Tuhan. Karena seringkali kami hanya memakai cara kami sendiri. Rutinitas kami sendiri. Pikiran kami sendiri Tuhan. Izinkan kami pada malam hari ini Tuhan mengerti isi hati-Mu Tuhan. Kiranya ketika firman-Mu diberitakan di tempat ini Tuhan, kami tangkap dengan hati kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya masalah dan berat Tuhan berikan kelegaan. Yang hari ini bertemu jalan butuh Tuhan tolong setiap kami. Terlebih dari itu semua Tuhan, tidak ada satu orang pun yang diperbolehkan mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Karena tugas setiap kami adalah memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami semakin kecil, kami semakin rendah. Kami semakin tidak apa-apa. Namun nama Tuhan semakin kami tinggikan dan muliakan. Koreksi hati kami, koreksi pikiran kami Tuhan. Biarkan firman-Mu memisahkan antara pertimbangan dan pikiran hati kami. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang siap. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan langsung saja Maleakhi 3 ayat 13 sampai ke 17. Maleakhi 3 ayat ke-13 dan 17. Pada malam hari ini izinkan saya berbagi suatu tema yang bicara tentang perbedaan saudara. Kita baca bersama-sama ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Saya berdoa supaya saudara bisa membaca bersama-sama supaya saudara mengerti. Karena ini menjadi poros apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama Maleakhi 3 ayat 13 sampai 17. 1, 2, 3. Bicaramu kurang ajar tentang aku. Firman Tuhan. Tapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Ayat 14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Ayat 15. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ayat 16. 1, 2, 3. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Ayat 17 sama-sama terakhir kita baca. 1, 2, 3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Kembali ke ayat 13. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Maleakhi ini berbicara saudara tentang dengan judul perikop kemenangan terakhir bagi orang benar. Banyak orang yang hanya fokus pada ayat sebelumnya itu ayat 10. Yang notabene bicara tentang perpuluhan dan pemberian dan sebagainya. Padahal di balik Maleakhi ini bicara sesuatu yang lebih dalam. Apakah yang lebih dalam tersebut? Ini bicara tentang Tuhan sudah membebaskan, menyelesaikan hukumannya kepada bangsa Israel di masa pembuangan. Namun ketika selesai bangsa Israel matanya tertutup dengan berkat. Dia lupa memperhatikan rumah Allah. Dia lupa memperhatikan para imam dan sebagainya. Makanya muncul suatu namanya peraturan seperti di atas. Namun sebenarnya Bapak Ibu sama seperti Tuhan. Tuhan itu tidak butuh Ishak. Namun Tuhan butuh menguji hati Abraham. Tuhan tidak butuh harta daripada anak muda tersebut. Namun Tuhan mau menguji apakah hidupmu terikat kepada harta. Atau engkau bisa mengikat hidupmu kepada Yesus. Begitu juga pada Maleakhi 3 ayat 13 sampai 17 ada dua jenis orang. Makanya pada malam hari ini saya kasih judulnya perbedaan. Sama-sama katakan perbedaan. Kenapa? Ada perbedaan antara orang fasik dan perbedaan tentang orang benar. Ada perbedaan dengan orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah.
Makanya di sini dikatakan yang pertama adalah orang-orang yang tidak memelihara kewajibannya. Ini bicara orang-orang yang tidak komitmen. Ini bicara orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Namun perbedaan dengan orang yang benar, dia takut akan Tuhan. Setelah dia takut akan Tuhan, dia menjadi milik kesayangan Tuhan. Makanya kita akan bahas satu persatu saudara. Makanya dikatakan pada ayat 13 saya bacakan. Dikatakan bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Berarti bicara orang-orang yang fasik. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Itu orang-orang fasik. Apa gunanya kita memelihara sesuatu? Poin yang pertama bicara jangan meremehkan komitmen. Loh, kenapa komitmen? Mereka beribadah namun mereka meremehkan kewajiban. Karena komitmen bicara kewajiban yang sudah saya pernah jalankan dengan baik akan terus saya jalankan dengan baik. Katakan amin. Ini berbicara apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Seringkali dulu kita bisa melakukan baik, namun sekarang kita melakukan yang tidak baik atau kurang sempurna. Waktu kita jatuh seperti itu, waktunya kita bertobat. Lakukan kembali, bangkit kembali. Itu iman yang benar. Bukan kita terlarut, terhanyut dengan sesuatu yang memberikan kenyamanan dalam hidup kita. Sehingga kita lupa poros fokus kita. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, pandang Yesus. Hendaklah iman memandang kepada dia. Banyak semua saksi, namun memandang kepada dia. Terus dikatakan, ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Orang-orang fasik. Wah, orang-orang gegabah bahagia ya. Mujur orang-orang yang berbuat fasik. Tapi dengan mencobai Allah pun mereka pun luput juga. Wah, gak apa-apa, hidup gak beres. Saya mau kasih selama 30 menit ke depan, setengah dari durasi khotbah, saya akan bahas tentang poin yang pertama. Jangan meremehkan komitmen. Komitmen artinya di sini kan memelihara. Kata memelihara berarti bicara sudah pernah dilakukan, saya jaga, saya lakukan, tetap lakukan, jaga, lakukan dengan baik. Saya sudah pernah mengampuni, jika hari ini saya disakiti, saya memelihara hidup saya supaya saya tetap bisa mengampuni. Dulu saya bisa jaga hati, namun sekarang saya harus memelihara hidup saya tetap harus jaga hati. Waktu pertama kali saya ikut Tuhan, saya hidup kudus dan berkenan, saya tetap harus memelihara hidup saya kudus dan berkenan. Itu namanya komitmen. Seseorang yang meremehkan komitmen akan menjadi orang fasik. Saya kasih contoh, kita buka sama-sama. Keluar 19 ayat yang ke-7. Ini ayatnya lumayan banyak karena bicara tentang ketika Musa mendapat loh batu, dia naik ke Gunung Sinai. Namun ini bukan bicara tentang Musa saja. Namun bicara tentang Harun dan bangsa Israel yang melakukan kesalahan yang sangat fatal. Makanya firman Tuhan berkata apa? Latihan badani terbatas. Namun ibadah itu mengandung janji. Loh, kok ibadah bisa mengandung janji? Kan di balik ibadah ada pertemuan kita dengan Tuhan. Ada membangun hubungan saudara dengan Tuhan. Di balik hubungan tersebut ada janji. Abraham bisa tinggal dalam janji Tuhan karena dia maintain hubungan dengan Tuhan. Coba kita lihat sama-sama. Keluaran 19 ayat yang ke-7. Kita baca. 1, 2, 3. Lalu datanglah Musa memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala di firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dalam proses ini saudara, mungkin saudara bisa berimajinasi sejenak. Ada awan besar yang menutupi gunung Sinai. Semua bangsa Israel di kaki gunung. Ada batas-batasnya. Tidak bisa sembarang naik. Musa diberikan kekuatan, diberikan otoritas, diberikan favor. Dia bisa naik, dia bisa turun. Memberitakan banyak hal. Namun ketika ada petir menyambar, ada suara Tuhan, semuanya gemetar. Saudara tahu ketika Musa berbicara kepada bangsa Israel tentang apa isi hati Tuhan, apa yang direspon di ayat 8. Kita perhatikan pelan-pelan, karena ayatnya sangat banyak. Saya berusaha lompat secara kronologis supaya saudara memahami. Ketika kita meremehkan komitmen, ada sesuatu yang fatal yang akan terjadi dengan orang-orang di sekitar kita juga. Terus, ayat 8 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Seluruh bangsa itu menjawab, bersama-sama segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan.
Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Kita juga sama. Kau mau diberkati? Ya Tuhan, akan kami lakukan. Kamu hidup benar-benar? Ya Tuhan, akan kami lakukan. Iman memang muncul dari perkataan, keyakinan pertama. Namun iman itu akan menjadi sebuah kehidupan ketika kita pancarkan dari perilaku kita. Ayat yang ke-24, kita lompat. Jadi sepanjang ayat ini beberapa kali umat Israel berkata, ya Tuhan akan kami lakukan. Lanjut ya ayat 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah turunlah, kemudian naiklah pula. Engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan, supaya mereka jangan dilandanya. Loh, perhatikan. Harun dibawa naik. Harun boleh naik. Berarti Harun ada sebuah favor daripada Tuhan untuk Harun. Perhatikan baik-baik. Harun ada sesuatu yang spesial, istimewa kepada Harun. Terus ya, ayat 20. Keluaran 20 ayat yang ke-18. Keluaran 20 ayat 18. Saya bacakan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kirat sabung menyambung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Dua pribadi yang kita mau fokus. Pertama Harun, kedua bangsa Israel. Wah, mereka lihat semua gurun gemetar, mereka takut gemetar. Berarti bangsa Israel pernah berkata, akan kami lakukan. Bangsa Israel pernah berkata, kami takut, kami berdiri jauh-jauh. Mereka takut Tuhan loh. Pernah. Menghormati loh. Terus ya, ayat ke-19. 1, 2, 3, kita baca bersama-sama. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami, muncul iman lagi. Kami percaya, kamu ngomong aja kami dengarkan. Musa naik ke gunung, diberikan semua peraturan, 2 loh batu dan semuanya luar biasa. Kita lihat ya. Terus Keluaran 24 ayat 13. Ayat 13 dulu. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Ayat 14. Tetapi kepada tua-tua dan ia berkata, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada. Berarti Harun ini diberikan kepercayaan, benar ya? Harun diberikan otoritas. Siapa yang punya pertanyaan, siapa yang punya keraguan, tanya Harun. Tadi sebelumnya dikatakan Harun itu diajak Musa naik ke atas karena perintah Tuhan. Berarti Harun punya favor yang spesial di hati Tuhan. Namun saya katakan Tuhan mengasihi kita luar biasa. Namun waktu kita meremehkan komitmen kita, meremehkan kewajiban yang harus saudara dan saya pertanggungjawabkan dan kita tidak lakukan, terjadilah bencana yang besar walaupun favor itu sudah diberikan di awal. Kita lihat ya, kita masuk lagi Keluaran 32 ayat yang pertama. Bangsa Israel bilang, ya Tuhan, engkau berbicara apapun kami mendengar. Musa, engkaulah berbicara kepada kami, maka akan kami lakukan. Komitmen ngomongnya ada. Harun juga bilang, ya dia naik ke gunung. Yang lain gak boleh naik. Semua di kaki gunung dibuat batas-batas. Dia ngomong juga, kalau ada pertanyaan gak apa-apa tanya Harun saja dan Hur. Berarti mereka ada orang-orang yang tokoh rohani, yang punya iman lebih dewasa, punya kesehatan rohani dan spiritual yang lebih daripada bangsa Israel. Kita lihat. Keluaran 32 ayat yang pertama. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan diri turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Saudara tahu di ayat sebelumnya Tuhan sudah ngomong.
tidak boleh membuat lain yang menyerupai lembu emas dan semuanya. Tidak boleh membuat. Namun bangsa Israel yang sebelumnya ngomong, kami akan melakukan, kami mendengar. Ternyata meminta, tolong Harun, Musa ini mengundurkan diri, buatlah lembu emas bagi kami. Ayat 2 kita baca bersama-sama. Ternyata apa yang terjadi kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berkatalah kepada mereka, tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepada loh. Yang harusnya punya favor daripada Tuhan, yang diberikan otoritas menjawab, ternyata mempelopori sesuatu yang salah. Loh, kok bisa? Karena tidak takut akan Tuhan. Walaupun pertama mungkin takut akan Tuhan. Namun ketika bangsa Israel ngomong begitu banyak, dia lebih takut pada manusia. Dia lebih takut kepada orang-orang yang berbicara. Dia tidak takut akan Tuhan. Mengapa orang meremehkan komitmen? Karena dia meremehkan kewajibannya. Mengapa dia remehkan kewajibannya? Karena dia lebih takut manusia. Dia lebih takut masalah. Dia lebih takut akan situasi kondisi daripada dia takut Tuhan. Terus kita lihat Keluaran 32 ayat yang ke-19. Ini luar biasa loh, pelajaran yang luar biasa. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan ketika ia dekat perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua roh itu dari tangannya dan dipecahkan. Loh, sudah lama naik turun, sudah lama bergumul, Tuhan sudah tulis loh batunya pecah. Gara-gara Harun mempelopori bangsa Israel membuat lembu emas. Berarti sebuah komitmen kalau diremehkan ini berbahaya. Jerih payah yang lama menjadi sia-sia. Halo. Terus ayat 20. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digiringnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhlah diminum oleh Israel. Keluaran 32 ayat 22. Saudara tahu, Harun sudah salah. Harusnya dia bertobat. Namun dia lebih takut akan orang Israel daripada takut akan Tuhan. Ayat 22 dia ngomong seperti ini. Janganlah bangkit amarah Tuanku. Musa, jangan marahlah. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Dia yang mempelopori, dia yang menyalahkan. Orang yang meremehkan komitmen tidak akan memegang komitmennya pada Tuhan. Ketika ada masalah dia akan salahkan orang lain. Terus ayat ke-23. Mereka berkata kepada aku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lompat ke ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang. Sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Oh, ini berbahaya. Berarti sebuah komitmen yang kita remehkan, Harun punya favor, namun dia tidak bertanggung jawab dengan isi hati Tuhan. Akhirnya apa? Loh batu hancur karena emosinya Musa. Dia melukai isi hati Tuhan. Ketiga, apa yang terjadi? Karakter orang Israel rusak. Mohon maaf. Seperti kuda terlepas. Ada yang lebih parah. Keluaran 32 ayat 27. Bukan cuma itu. Ini kisah yang nyata. Ini bukan cuma bicara Musa mendapat loh batu. Nanti pada akhir ceritanya Musa memang gak dipandang berdosa. Dia akan naik ke gunung lagi. Dan dia mendapat loh batu lagi. Namun di sini bicara apa? Seorang pemimpin, seorang yang diberikan favor tidak bertanggung jawab. Ini yang berbahaya. Saudara jangan ngomong seperti ini. Saya kan gak punya komunitas Pak. Saya gak punya tanggung jawab yang besar. No. Ketika engkau tidak komitmen dengan hubunganmu sendiri dengan Tuhan. Itu berbahaya juga. Apa yang terjadi?
Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggang dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu. Dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Ayat 28 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bani Lewi melakukan seperti Musa. Pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Wah, ini luar biasa. Ternyata waktu Harun meremehkan komitmennya, karakter orang yang dipimpin rusak. Seperti kuda yang terlepas. Kedua, terjadi apa saudara? Musa punya jeripaya yang lama menjadi sia-sia. Melukai isi hati Tuhan. 3.000 orang tewas. Artinya apa? Menyenangkan Tuhan. Jangan pernah dengan cara manusia. Amin. Komitmen besar kecil. Kewajiban besar kecil. Apa yang bisa saya lakukan? Tolong saudara harus bisa melakukannya juga. Karena saudara melakukan bukan karena saudara takut manusia. Saudara melakukan karena saudara takut Tuhan. Waktu saudara remehkan komitmen tersebut, bencana yang besar terjadi. Saya bukan nakut-nakutin. Namun terjadi karena suatu peremehan. Take it for granted. Yang kedua, poin yang kedua. Malaki 3 ayat yang ke-16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Berarti kitab peringatan memiliki fungsi yang luar biasa bagi orang yang takut akan Tuhan. Kenapa Harun meremehkan kewajiban? Kenapa Harun bisa meremehkan komitmen? Karena dia lebih takut kepada bangsa Israel daripada takut akan Tuhan. Makanya dikatakan peringatanku, dikatakan baik-baik, peringatanku saudara, ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Coba kita buka, Matius 13 ayat 15. Saudara tahu perumpamaan pada Matius 13. Itu ada perumpamaan tentang pukat, mutiara berharga, dan banyak hal. Namun cuma perumpamaan tentang penabur, di mana Yesus berikan kepada semua orang dan penjelasannya diberikan. Namun perumpamaan yang lain pada Matius 13 hanya diberikan perumpamaan kepada orang banyak, arti kepada murid-murid. Namun perumpamaan tentang penabur diberikan perumpamaannya dan diberikan pengertiannya. Berarti perumpamaan tentang penabur adalah perumpamaan yang istimewa. Coba kita lihat sama-sama. Matius 13 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Terima kasih. Saudara bisa melihat bahwa sebelum ini dikatakan ada perumpamaan tentang penabur. Yang pertama bicara apa? Pinggir jalan. Betul kan? Kita semua tahu. Yang kedua bicara berbatu-batu. Yang ketiga bicara semak duri. Yang keempat bicara tanah yang baik. Tanah yang subur. Namun ada perbatasan sebelum perumpamaan tersebut dan penjelasannya adalah Matius 13 ayat yang ke-15. Di sini dikatakan hati yang menebal. Kenapa hati bisa tebal? Saya yakin dan percaya hati bisa tebal karena benih itu cuma jatuh di pinggir jalan. Karena benih itu cuma jatuh di batu-batu. Karena benih itu cuma jatuh di semak duri. Oke. Kata menebal di sini bicara kalus. Kalus itu artinya kapalan. Kalau kapalan artinya apa? Saya tahu ini panas, saya nggak akan merasakan ini langsung panas kalau saya pegang. Betul kan? Karena kulitnya lebih tebal. Oke. Saya tahu ini tajam, namun saya tidak bisa merasakan langsung tajam karena saya tidak tahu rasanya langsung saya berasa. Kok bisa Pak? Karena kulit saya menebal. Hari ini juga berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Loh,
Berarti ini bicara kepekaan rohani seseorang. Ketika benih itu tidak jatuh di tanah yang baik, kepekaan rohaninya sangat parah. Parahnya apa? Kita tahu ada berkat di depan, namun kita tidak bisa mengucap syukur. Kita tahu ada masalah di depan, namun kita nggak peka bahwa masalah itu harus saya hadapi, saya jalani supaya masalah itu bisa menjadi berkat. Saya tahu ada bencana di depan saya, namun saya nggak peka karena hati saya tebal. Sehingga saya hidup dalam masalah tersebut. Akhirnya saya hidup dalam sebuah dimensi, saya tidak tahu komitmen, saya tidak tahu takut akan Tuhan. Akhirnya sama seperti Harun, dia lebih takut bangsa Israel sehingga pada ujungnya karakter bangsa Israel menjadi rusak seperti kuda yang terlepas. Musa punya 2 loh batu, dia marah, patah, akhirnya apa yang terjadi lagi? 3.000 orang mati, nyawa hilang semua. Loh, kenapa bisa terjadi? Karena sebuah take it for granted dengan meremehkan komitmen. Makanya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dikatakan orang yang setia pada perkara kecil akan diberikan perkara yang besar. Amin. Artinya apa? Sekecil apapun, pegang komitmen tersebut. Terus, ada yang terakhir di sini. Kok bisa hati menebal? Yang menarik menurut saya adalah semak duri. Kenapa semak duri? Coba Matius 13 ayat yang ke-7. Ini sesuatu yang merenungkan. Saya yakin semua daripada kita sudah lewat pinggir jalan. Karena pinggir jalan kita dengar, orang gak pay attention. Namun saudara dan saya hari ini dengar firman, saudara perhatikan. Kita lewat. Yang berbatu-batu, tanah yang tipis, betul kan? Yang dapat masalah langsung, mungkin murtad segala macam. Saudara udah dibanting-banting segala macam, saudara tetap kuat kok. Namun kita mungkin seperti semak duri. Makanya kita tidak pernah peka secara rohani kita. Bukan peka secara supranatural loh. Namun peka secara rohani. Kita lihat masalah kita sudah hancur, kita hanyut pikiran kita. Kita gak bisa melihat satu harapan yang baik. Karena gak peka. Panas, harusnya jangan pegang. Kamu pegang, kok gak panas? Karena kalus, hati yang mendebal. Matius 13 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri. Lalu makin besar semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Berarti di tanah yang sama ada benih firman, ada semak duri. Di tanah yang sama ada firman, ada semak duri. Terus ayat yang ke-22. Matius 13 ayat 7, 15, sebab bangsa ini hatinya menebal. Perumpamaan tentang penabur, Yesus ceritakan, berikan perumpamaan dan penjelasan kepada orang banyak. Di bawahnya cuma perumpamaan kepada orang banyak tanpa penjelasan. Berarti ini adalah fondasi kekristenan dan komitmen kita kepada Tuhan. Namun ayat 22 dikatakan apa? Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang dengar firman, paying attention, sempat bertumbuh, oke, ada masalah dia kuat, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak. Artinya apa? Di tanah hati yang sama firman bertumbuh. Namun di tanah hati yang sama kekhawatiran juga bertumbuh. Di tanah hati yang sama sukacita bertumbuh. Namun di tanah hati yang sama ketakutan juga bertumbuh. Ini yang membuat kekristenan kita menjadi hati yang tebal. Makanya firman Tuhan berkata apa? Karena engkau kukasihi, engkau kutegur dan kuhajar. Tegur dan hajar adalah perintah daripada Tuhan. Adalah aspek Tuhan. Namun dikatakan ayat 19, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau saudara gak pernah merelakan semak duri itu pergi, saudara tidak akan pernah bertobat. Ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membukakan pintu, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Jika saudara melihat ini, berarti Tuhan itu yang mengetok, Tuhan yang berdiri. Tuhan inisiator, dia berdiri, dia ketok. Dia berdiri, dia ketok. Namun yang buka hati itu siapa? Saudara dan saya. Kalau saudara meremehkan kewajibanmu, saudara meremehkan hakmu, bencana yang besar terjadi, suatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak takut akan Tuhan, hati menebal,
Makanya hari ini yang harus kau lakukan apa? Relakan hatimu dan bertobat. Buka hatimu hanya untuk firman. Segala situasi dunia buang daripada akarnya, buang daripada hatimu. Supaya janganlah seorang pun menjadi dua Tuhan. Firman Tuhan juga berkata, jika orang hatinya bimbang, dia tidak akan mendapat apa-apa. Loh, saya sudah ke gereja Pak, namun doa saya belum dijawab. Loh, jawaban doa bukan bicara akhir perjalanan daripada Tuhan. Namun yang terjadi hari ini, saya datang kepada Tuhan, namun saya cuma meminta, menanti. Loh, bukankah Tuhan akan menepati semuanya? Ya benar. Namun perhatikan baik-baik. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Namun dia sedang sabar. Supaya engkau dan saya tidak binasa. Artinya apa? Tujuan akhir bukanlah berkat. Tujuan akhir bukan karunia. Tujuan akhir bukan spektakularitas. Tujuan akhir supaya tidak binasa. Amin. Namun dia sabar. Berarti artinya apa? Mengapa rumah itu tersapu bersih, terus kalau kita nggak biarkan Tuhan masuk mengisi, setan masuk. Itu semak duri. Yang terjadi apa? Kita buka hati untuk Tuhan, kita buka hati untuk dunia, kita bimbang. Makanya kita nggak punya kepekaan rohani. Karena hati ini menebal. Air minum yang baik bukan cuma jernih, namun murni. Clear and pure is different. Orang Kristen, saya juga, kita jernih. Wah, di gereja bagus. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati, berkat melimpah semua. Kita jernih. Namun kemurnian itu gak bisa lihat dengan kasat mata. Hanya mata rohani yang bisa melihat. Hanya mata iman yang bisa melihat. Berarti orang Kristen bukan bicara jernih. Namun jernih, air yang jernih belum tentu murni. Mungkin dalamnya punya kandungan biologis, punya kandungan kimia, besi, logam dan semuanya yang membahayakan kesehatan. Kenapa rohaninya gak sehat? Karena saudara hari ini tidak pernah jernih di mata Tuhan. Yang hari ini saudara harus kejar kemurnian di hadapan Tuhan. Kalau murni, diminum pasti sehat. Amin. Jernih belum tentu sehat. Mau coba aja di rumah. Minum air dari air mineral. Terus saudara minum mungkin air keran tanpa dimasak langsung. Gitu. Kalau sakit perut minta tanggung jawab ke gembala masing-masing. Bukan ke saya. Berarti jernih tidak pernah menentukan kemurnian. Namun murni pasti dia jernih. Kekristenan bukan kejernihan. Namun kekristenan adalah kemurnian. Yang terakhir, Malaki 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Perhatikan hari yang kusiapkan. Aku akan menghasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Saudara dan saya adalah harta kesayangan Tuhan. Bagaimana bisa mencapai harta kesayangan Tuhan? Saudara harus tahu. Peringatan Tuhan ditulis bagi orang yang takut akan Tuhan. Kalau enggak takut akan Tuhan, kita akan melihat ini sebagai sebuah hiburan. Bukan peringatan. Namun bagaimana bisa takut akan Tuhan? Jangan remehkan komitmen. Jangan remehkan kewajibanmu. Karena pada akhirnya kekristenan harus murni, tulus, kudus. Filipi 4 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Kata Paulus. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Sudah gak ada rahasia lagi. Lebih kurang dijawab gak dijawab. Terus baik dalam hal kenyang maupun. Ini dua sisi berbeda. Betul kan? Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal. Oke, perhatikan baik-baik. Baik, gak baik. Lebih, sedikit. Oke, orang ini gak oke. Masalah satu selesai, masalah kedua selesai. Apapun yang terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau takut akan Tuhan. Engkau akan merasakan Bapa itu akan menantikan engkau. Seperti seorang anak yang datang kepada bapaknya. Karena engkau milik kesayangan Tuhan. Filipi 4 ayat 13. Baru kita bisa berkata 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Perbaharui komitmenmu di hadapan Tuhan. Jangan pernah meremehkan komitmen. Peringatannya ditulis bagi orang yang takut akan Tuhan. Engkau milik kesayangan Tuhan. Jangan hatimu menebal. Jangan hatimu menebal. Jangan hatimu menebal. Simpan firman Allah. Buang semak duri. Karena ada perbedaan yang jelas. Bagi orang yang benar dan orang yang fasik. Ada perbedaan yang jelas bagi orang yang takut akan Tuhan dan orang yang tidak takut akan Tuhan. Ada perbedaan yang jelas bagi orang yang beribadah dan tidak beribadah. Ia membimbing engkau dan saya. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Biar ibadah pada malam hari ini, penyembahan kami, firman Tuhan pada malam hari ini, memberikan kami kekuatan, sehingga kami tidak menginginkan apapun, karena Tuhan adalah gembalaku dan Dia pasti akan mencukupkan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan, sampai semua jemaat, kiranya Tuhan memberkati, sehingga gereja akan dipenuhi dengan jemaat yang mencari Tuhan dengan hormat dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan gereja bersatu, rukun, tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanan, setiap persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya menyenangkan hati Tuhan, naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan mereka. Tuhan memelihara mereka, memberkati keluarga, pekerjaan, kesehatan, sampai ke anak cucu mereka. Dan kemurahan dan kebajikan Tuhan akan menyertai. Mari dekapkan tangan di dada. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat dimanapun kau berada. Dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kali. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa, bijaksana. Serta akan menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya.
dalam surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara kami yang buat. Mari menyembah Tuhan, tanggalkan semua beban, tanggalkan semua bebanku. Mari masuk dengan hati yang tulus, haleluya, di tahtanya yang kudus. Kami datang di hadirat, datang di hadiratnya, di altarnya kami sujud. Bawa semua doamu, bawa semua kerinduanmu kepada Tuhan. Dia Tuhan yang selalu pedulikan setiap kita, sebab Dia yang pedulikan. Dia mengerti semua masalahku. Tuhan telah setia